warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Masih semangat belajar ya? Walaupun masa pandemik, kita harus tetap jaga social distancing. Jangan lupa pakai masker kalau di luar rumah. Dan tetap lakukan cuci tangan dimanapun kita berada saat melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, kali ini Miss Yuli bakal bahas itu mengenai telling time di bab 2. Anak-anak bisa buka di halaman 17 ya. Di situ kita akan belajar mengenai gimana sih caranya kita ngomong waktu atau caranya kita tanya waktu ya. Waktu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu bahasanya agak sedikit berbeda. Jadi kita belajar barangkali ditanyain sama teman ya yang dari luar negeri, mungkin barangkali dia punya teman dari luar negeri, kita bisa bicara pakai bahasa Inggris. Oke. Jadi telling time ini fungsinya adalah untuk mengenalkan ke murid gimana sih caranya kita merespon kalau orang bertanya tentang waktu. Oke, kita bisa bilang, nah buka halaman 18 ya. Di situ yang pertama itu ada jam yang menunjukkan pukul 2 tepat. Gimana cara ngomongnya? Itu bisa pakai kata 2 o'clock ya, jam 2 pas atau jam 2 lebih 0 menit itu kita bisa bilang 2 o'clock. Nah, yang selanjutnya kalau misalkan jamnya itu gak hanya jam 2 ya, jam 2, jam 3, pokoknya kalau jarum panjang itu ada di angka 12, maka kita katakan o'clock gitu. Gimana kalau misalkan lebih dari angka 12 jarum panjangnya, Miss? Nah, ada cara lain. Jadi kalau misalkan jarum panjang di angka 15 itu kita bisa pakai kata a quarter. Nah, misalkan gini, jam 2 lebih 15. A quarter past 2 gitu. Kalau misalkan jam setengah 3, Miss, gimana? Berarti kita bisa katakan a half. Oke, pakai kata a half. A half past 2 menandakan 2 lebih 30. Jadi kalau udah lebih kita pakai past. Nah, gimana kalau jarum panjangnya itu di angka 9? Kita bisa pakai 2 ya, pakai kata 2. Jadi dikatakan dulu menitnya, misalkan itu kan ada, misalkan kita mau bilang jam 7 kurang 15. Nah, bisa kita katakan a quarter to 7 ya, jam 7 kurang 15 gitu. Itu secara singkatnya. Nah, kalau misalkan kita sekarang kita bakal bahas di halaman 26 ya, bagaimana cara kita menanyakan waktu ke orang lain. Contoh yang pertama itu what time is it? Nah, itu adalah cara pertama kita menanyakan orang. What time is it? Nah, jawabannya apa sih kalau misalkan ada orang bertanya what time is it? Maka kita harus jawabnya it is. Nah, misalkan jam sekarang adalah jam 8 malam. Nah, it is 8 o'clock. Nah, gitu. Jadi sangat mudah ya kalau kita belajar tentang waktu. Nah, jam berapapun itu kita bisa katakan o'clock kalau memang jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Sekarang kita bahas gimana caranya kalau kita tanya kegiatan kalian. Misalkan seperti ini. What time do you go to school? Nah, jam berapa sih kamu pergi ke sekolah? Gitu. Jadi, what time do you go to school? Itu ada do sama does. Kalau do itu digunakan untuk you sama they, ya kan, untuk menanyakan kamu sama mereka. Jadi what time do you? Bisa pakai do. Kalau misalkan ada menanyakan dia jam berapa dia pergi ke sekolah, what time atau what does he go to school gitu. Jadi yang pertama bisa pakai do, bisa pakai does yang kedua.
do itu untuk you sama they, sedangkan untuk does itu ada 3 untuk yang tunggal saja, yang satu orang saja. Ada he, she, sama nama orang gitu. Misalkan nih yang di kelas ini ada yang namanya Connie. Nah, what does Connie go to school? Nah, di situ pakai kata go, bukan goes lagi. What does Connie goes to school? Nah, jawabannya itu harus ada kegiatan sekarang. Nah, Connie goes to school about 7 o'clock. Kayak gitu bisa. Oke? Jadi, untuk materi cukup sekian dulu ya. Sangat simple dan sangat menarik sekali. Barangkali ada pertanyaan, nanti tanyakan langsung ke grup kelas ya. Dan jangan lupa juga kerjakan di halaman 27 Romawi 1 sampai Romawi 2 juga di halaman 28, dan kerjakan sesuai dengan form atau lembar jawaban yang Miss share di grup ya. Kerjakan di situ dan nanti kirimkan ke Miss. Oke, cukup sekian dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Stay healthy ya adik-adik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.